Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi bersama saya di sini Bagus Baraja di channel Gus Baraja. Senang bisa terus menjumpai teman-teman dengan silaturahmi lewat video seperti ini, dan alhamdulillah juga sudah bisa kembali konsisten upload setiap hari. Jadi terus pantengin channel YouTube ini, akan terus ada video jam 9 malam. Baik, kali ini saya akan bahas lanjutan dari video sebelumnya, masih mengenai cara atau teknik melalui jalur langit melunasi kewajiban atau hutang secara ajaib. Ya, kalau video sebelumnya saya bahas dari level kesadaran dulu. Nah, setelah ini kita akan bahas tentang tekniknya atau caranya. Namun sebelum itu, sebelum kita lanjutkan pemahamannya atau penjelasannya, saya ingin informasikan plus sekaligus mengajak Anda semuanya untuk bisa bergabung di seminar online yang saya adakan, tepatnya pada tanggal 30 November, hari Kamis pukul 19.30 sampai selesai. Dan materi yang ingin saya bahas pada tanggal tersebut yaitu tentang mengupas rahasia keajaiban doa. Jadi menarik banget untuk bisa kamu ikuti agar kamu bisa memahami konsep doa dan bagaimana caranya agar doa itu mudah dikabulkan secara ajaib oleh Allah. Jadi segera daftarkan diri kamu, dan untuk pendaftarannya langsung hubungi nomor WA yang tertera di layar monitor. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kembali saya adakan seminar offline yang akan saya adakan di Jakarta ya, dengan materi yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang, yaitu Spiritual The Law of Attraction, Spiritual Law. Bukan bicara tentang loa saja, tetapi bicara tentang bagaimana bisa paham betul dan mengerti betul tentang konsep doa dan sadar betul sebenarnya apa sih yang kita doakan. Dan kemudian akan ada satu teknik yang saya ajarkan bagaimana caranya agar Anda bisa menerapkan loa itu secara utuh dan mudah dikabulkan, loanya mudah terrealisasi dalam kehidupan Anda. Jadi segera daftarkan diri Anda, manfaatkan kesempatan ini pada tanggal 14 Januari, tepatnya di hari Minggu. Untuk pendaftarannya langsung hubungi nomor WA yang tertera di layar monitor atau klik link yang ada di deskripsi, nanti akan dijelaskan semuanya oleh admin. Baik, seperti yang saya sampaikan tadi, lanjutan dari video sebelumnya. Kalau video sebelumnya itu kan saya buka dulu di level kesadarannya. Kalau tidak sadar, kalau tidak ngeh, tidak menemukan kesadaran, tidak memunculkan kesadaran dari dalam diri terkait tentang hutang atau kewajiban itu, sepertinya akan selalu sulit. Tidak ada pilihan teman-teman, karena secara zahir Anda sudah ikhtiar, Anda sudah berusaha sekuat mungkin, sekeras mungkin, tapi toh sampai hari ini belum juga mendapatkan hasil yang baik. Bukan berarti Anda tidak mampu, tetapi memang Anda, psikis Anda maksud saya, perasaan Anda tertekan, jadi seakan-akan solusi itu tidak tampak. Jadi kalau nonton video saya, tolong yang tenang, sabar dulu ya, walaupun pada akhirnya akan ada sebagian orang mengatakan ini cuma cara doang gitu. Nah, ini tipe-tipe orang yang menurut saya diukur dari kalimatnya adalah orang-orang yang hampir putus asa. Na'udzubillahi min dzalik, karena Allah sangat melarang manusia untuk putus asa ya. Yang diperintahkan adalah sabar. Sekali lagi, tenang. Kalau sudah tenang, tarik nafas dulu, buang. Bismillah, mudah-mudahan ilmu yang akan saya sampaikan ini menjadi wasilah kemudahan-kemudahan datang dalam kehidupan kamu. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya coba ambil beberapa poin di video sebelumnya, masih tentang kesadaran. Bangun dulu kesadarannya. Sadar akan jahatnya riba. Sadar akan bahwa semua ini karena kesalahan konsep, yaitu riba itu sendiri. Ya, bukannya makin seneng, tetapi malah makin sulit, makin susah. Itu dulu disadari. Kemudian yang kedua, kesadarannya adalah teman-teman tidak perlu melaknat bank. Tidak perlu menyalahkan orang yang sudah minjamin walaupun konsepnya riba. Ya, walaupun pada akhirnya Anda merasa dirugikan. Karena ingat ya, di awal ketika Anda pinjam, Anda baik-baik saja. Anda merasa tertolong di situ. Jadi ketika orang yang meminjamkan uang, katakanlah instansi atau bank yang sudah meminjamkan, itu sedang meminta haknya ya, yang sudah diakadkan, yaitu pinjam meminjam, dan Anda menyetujui, menyepakati bahwa Anda akan sanggup membayarnya. Oke, di luar dari konteks itu, intinya tidak boleh menyalahkan dulu ya, lebih kepada introspeksi diri saja. Sadari bahwa ini mutlak kesalahan keputusan yang diambil. Sadari dulu. Nah, setelah sadar akan itu, diamlah. Banyak-banyak diam, dalam artian merenung.
Kalau secara fisik tetap action, tetap ikhtiar, tetap saja jalan, cari solusinya. Tetap berusaha secara zahir agar menemukan rezeki atau mendapatkan rezeki agar bisa membayar kewajiban tersebut. Tetapi secara spiritual, secara konsep bawah sadar, secara hati, diam. Tidak usah berprasangka yang tidak-tidak. Lebih-lebih berprasangka, wah saya nggak bisa bayar ini. Ya, jangan suka mendahului mendahului sesuatu yang belum ditentukan oleh Allah. Dan bahkan sebenarnya Allah tidak akan membebani satu kaum di luar batas kemampuannya. Tidak akan. Itu jadikan prinsip. Nah, kemudian di dalam diam, perbanyaklah mohon ampun ke Allah dengan cara beristighfar. Kapan Anda harus beristighfar? Ya setiap saat, setiap waktu, setiap kali Anda mengingat kesalahan terkait tentang riba itu sendiri, terkait tentang hutang itu sendiri. Ya, sadari dulu di sana, kemudian perbanyak istighfar. Namun ketika beristighfar, benar-benar gunakan rasa. Sadari bahwa istighfar itu tujuannya adalah agar Allah ampuni, murni minta ampun ke Allah. Ya, minta ampun ke Allah. Karena selama ini sudah luar biasa nih suuzonnya pikiran nih. Ya, minta ampun ke Allah, astagfirullahaladzim. Ampuni kesalahan saya ya Allah. Astagfirullahaladzim, ampuni kekhilafan saya, sudah memutuskan mengambil riba dan jelas engkau larang ya Allah. Banyakin istighfar. Oke? Setelah banyakin istighfar, saya akan tambahkan lagi satu hal lagi, yaitu mulailah mendekatkan diri dan memohon pertolongan Allah. Ya, bagaimana caranya? Ya, satu, memang harus perbaiki ibadah, mau tidak mau. Mau tidak mau. Karena kita ini manusia yang terlahir spiritual. Kedua, manusia yang terlahir bertuhan. Ketiga, manusia yang terlahir mengenal nilai-nilai kebaikan. Ya, sadari dulu di sana, kemudian berdoa. Berdoa dengan benar-benar memahami konsep doa. Gitu. Konsep doa adalah sederhana. Saya akan bocorkan sedikit deh, biar Anda benar-benar paham ya. Karena kalau dibocorkan semuanya, nanti videonya nggak cukup nih, bisa sampai 2 jam kita. Ya, saya kasih sesuatu yang insya Allah akan menjadi mudah kalau Anda benar-benar memahami konsep doa itu sendiri. Kalau berdoa, ya, pikiran dan hati pastikan dalam kondisi tenang dulu. Dan buatlah ini selaras dulu. Mana yang harus ngikut? Pikiran ikut hati. Pikiran ikut hati. Hati yang lebih luas, lebih besar, dan lebih tahu kemana arahnya. Itu hati yang lebih tahu daripada pikiran. Nah, ketika hati berdoa, ya, pikiran ikut, dibuat mengalir saja. Sampaikan ke Allah, ya Allah, hamba butuh pertolongan ya Allah. Hamba berjanji bahwa hamba tidak akan mengulanginya lagi. Lurus benar-benar. Namun saat berdoa, tidak boleh ada tekanan apapun. Tidak boleh ada keterpaksaan. Tidak boleh ada keharusan bahkan. Saya tahu ini harus dilatih, tapi bisa. Tapi bisa, walaupun agak butuh waktu, tapi bisa. Ya, gunakan hatimu, dekatkan diri ke Allah. Minta pertolongan Allah dengan hati yang tulus. Ya, saya sekali lagi, saya pernah berada di fase Anda. Saya tahu betul bagaimana goncangan psikis Anda. Tahu betul saya. Ya, karena saya tahu itu kenapa saya bicara. Saya tidak akan mau bicara atas dasar sesuatu yang saya tidak tahu. Saya mau berbicara hanya atas dasar sesuatu yang saya tahu. Dan saya pernah mengalaminya. Saya tahu goncangan psikis Anda, saya tahu pukulan mental Anda. Tapi mau tidak mau, ya emang kita harus menyerah. Menyerah dalam artian menyerah kepada Allah. Bukan menyerah pada situasi dan kondisi. Ya, bukan menyerah kepada keadaan, tetapi menyerah kepada Allah. Ingat, murnilah bersandar kepada Allah. Ini saya tidak sedang berceramah loh teman-teman. Saya sedang berbagi pengalaman saya, perjalanan hidup saya. Bahwa saya pernah berada di fase Anda. Dan saya kala itu juga tidak bisa berbuat apa-apa. Kecuali hanya mengembalikan semua urusan kepada Allah. Ya, saya kembalikan semua urusan kepada Allah. Namun secara perlahan saya terus berusaha meyakinkan diri saya. Sekali lagi, saya meyakinkan diri saya. Saya berusaha meyakinkan diri saya bahwa Allah itu pasti tolong saya. Dan tidak mungkin Allah bebani saya dengan satu permasalahan yang saya tidak mampu. Itu saya jadikan prinsip. Dan itu benar-benar saya masukkan ke hati. Sehingga ketika saya punya
punya rasa yang pasrah kepada Allah, bukan putus asa, saya punya rasa yang pasrah kepada Allah, pelan-pelan Allah akan tunjukkan itu. Ya, pelan-pelan Allah tunjukkan kemudahan-kemudahan, keajaiban-keajaiban itu. Dan setiap kemudahan yang Allah berikan kepada saya, hatta itu hanya sekedar informasi. Ya, sekalipun itu hanya sekedar informasi, belum berwujud uang, belum berwujud solusi yang akan saya bayar hutang saya. Tetapi sebuah informasi pun semuanya saya syukuri. Saya terus berasumsi bahwa ketika ada sebuah informasi apapun itu bentuknya, saya selalu bersangka baik. Mungkin ini jalannya dari Allah. Mungkin ini jalan dari Allah. Allah ingin menunjukkan inilah cara agar saya bisa melunasi kewajiban saya. Sampai pada satu titik, tidak ada keraguan sama sekali. Walaupun hutang belum lunas, saya selalu mengatakan dengan keyakinan bahwa lunas ini hutang saya. Kewajiban saya lunas ini. Karena saya taruh keyakinan 100% di sana, akhirnya saya ikhtiar juga dengan ikhtiar yang tenang. Ya tenang aja gitu loh. Saya tahu ini tidak bisa Anda mengerti sekaligus. Tetapi akan ada di satu fase, satu kondisi, ya, satu waktu yang Anda akan merasakan apa yang saya sampaikan. Pasti Anda akan merasakan itu. Akan ada di titik nanti Anda merasa bahwa pasti Allah ijabah, pasti Allah mudahkan. Saya tinggal ngejalanin saja. Nanti akan otomatis dalam diri Anda akan mengatakan, self-talk itu, bisa kok, bisa lunas. Kesimpulan dari video ini, sadar dan jangan melaknat siapapun. Artinya jangan menyalahkan siapapun. Hatta itu bank sekalipun. Tidak usah Anda salahkan, mereka sedang berikhtiar juga. Mereka sedang diperintahkan oleh banknya, oleh bosnya, untuk menagih, untuk meminta haknya bank dari Anda. Sekali lagi, jangan salahkan mereka. Jangan merasa tertindas terus. Sekali lagi, saat Anda mengambil, Anda nggak ngerasa tertindas loh. Ya, saat Anda ngambil hutangan. Tetapi ketika tidak bisa bayar, kesulitan mulai datang, permasalahan mulai datang, kita mulai menyalahkan mereka. Jangan salahkan mereka. Ya, tetap hadapi, tapi dengan tenang. Segimanapun Anda mengatakan, enak Gus kalau ngomong Gus. Justru karena ngomong itu enak, maka bicaralah yang baik-baik saja. Nah, setelah sadar, ya, tidak menyalahkan orang lain, baru perbanyak minta ampun ke Allah. Dengan cara beristighfar boleh. Lalu perbaiki sesuatu yang salah. Berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Nah, yang bagian terakhir, ya, pahami konsep dasar doa yang benar-benar Anda harus tahu sebenarnya Anda berdoa apa. Buatlah pikiran dan hati Anda itu menjadi selaras. Maka budayakan tenang dulu. Ya, praktekkan dulu ilmu tenang. Jangan bypass. Kebanyakan teman-teman, orang kebanyakan, termasuk saya dulu, ketika punya masalah, langsung bypass, ingin paham ilmunya. Sementara untuk memahami ilmunya itu butuh satu sarana yang disebut tenang. Kita nggak bisa bypass ke sana. Walaupun kita butuh, 100% kita butuh, mendesak Gus, dan lain sebagainya. Halo teman-teman, mau tidak mau, percaya tidak percaya Anda, inilah keadaannya. Ya, maka pahami dulu konsep doa, dan pahami bawah sadarmu. Kalau Anda sudah paham konsep doa, paham bawah sadar, yakin banget saya. Anda mau tanya persentase keyakinan saya, 100% saya yakin. Pasti akan dimudahkan oleh Allah. Mungkin Anda punya pertanyaan, kenapa kesannya saya berani mengatakan inilah cara agar lunas hutang atau kewajiban. Begini, perlu Anda ketahui, saya itu punya satu kelas, yaitu kelas lunas hutang. Jadi dari sana bisa saya ukur bahwa ternyata tingkat keberhasilannya luar biasa. Jadi makanya kalau Anda tanya bukti, ya Anda masuk aja ke kelas, nanti akan ketemu dengan orang-orang yang sudah lunas hutangnya, bahkan miliaran. Mohon maaf, saya tidak mengecilkan teman-teman yang hutangnya puluhan juta sampai ratusan juta. Sama sekali tidak ada niatan ke sana. Tetapi yang jelas, mau berapapun nilainya, ya, karena hutang itu tidak bicara nilai. Hutang itu bicara psikis. Mau hutangnya hanya 10 juta dengan 1 miliar, secara psikis tekanannya, permasalahannya, tekanan ketakutannya sama. Jadi saya tidak membedakan nominalnya, tapi saya hanya ingin menunjukkan, mengatakan ke Anda bahwa banyak yang berhasil dengan pemahaman ini. Walaupun saya harus akui juga, tidak bisa saya jelaskan dalam satu video. Itu kenapa saya coba untuk buat penyampaian di YouTube secara bertahap. Jadi mau nggak mau Anda harus sabar gitu. Nanti akan ada banyak celah yang bisa Anda pahami dari setiap apa yang saya sampaikan. Sekali lagi, kalau Anda tanya bukti, banyak banget ya.
Bahkan di channel YouTube, hanya nonton di YouTube saja, saya pernah membaca satu komen hutang 700 jutaan itu selesai tidak sampai 2 bulan. Hanya di YouTube, ya, hanya di YouTube. Bagaimana dengan teman-teman yang di kelas? Walaupun pada akhirnya akan kembali kepada individu masing-masing, ya, kembali kepada diri kita masing-masing, seberapa sungguh-sungguh pembelajarannya, kemudian seberapa niat dan seberapa percaya akan pertolongan Allah. Itu saja. Jadi kalau Anda tanya, saya sepercaya diri ini mengatakan, pertama saya sendiri juga sudah melewatinya dan banyak orang, banyak teman-teman peserta yang sudah merasakan hasil atau dampak dari pemahaman ilmu ini. Tenang teman-teman, walaupun di channel YouTube saya tetap akan kasih pemahaman, berikan keilmuan totalitas. Jadi terus pantengin channel YouTube ini dan insya Allah akan terus ada video setiap hari jam 9 malam. Jadi terus pantengin channel YouTube ini. Saya doakan sebelum saya tutup, saya doakan sekali lagi Allah mudahkan semua urusan kamu. Kemudian Allah ijabah doamu. Dan kemudian yang merasa punya kewajiban, satu, Allah tenangkan dulu. Kemudian Allah lunaskan atau Allah bantu dan berikan solusi bagaimana caranya agar kewajibanmu bisa terselesaikan. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir batin jika ada salah kata teman-teman ya. Sampai ketemu di video berikutnya besok jam 9 malam. Saya Bagus Baraja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.